Seluruh manusia itu menyaksikan bahwa sosok agung ini luar biasa. Bahkan orang yang tidak pernah lihat langsung pun sama. Itu yang oleh kata para ulama dimaksudkan dengan jatuh cinta sebelum pandangan pertama. Itu terjadi pada Rasulullah untuk umat-umat yang datang setelahnya. Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbala wa rizqan wasi'an. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa yu'idu 'alaina min barakatihi wa maddana bi asrarihi fid dharain. Alhamdulillah, kita lanjutkan ngaji rutin kita kitab Ar-Rasulul Mu'allim yang ditulis oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah rahimahullah ta'ala. Kita sampai di penghujung bab khusus yang kita bahas cukup lama terkait dengan keutamaan Rasulullah, terutama dalam aspek pendidikan. Kita sampai di kesimpulan yang kita baca kemarin bahwa Rasulullah itu dicari celahnya itu tidak ada, susah, memang tidak ada itu. Kemudian siapapun orang munafik, orang zindik katanya Imam Mawardi, yang mencoba mencari celah Rasulullah itu tidak nemu. Bahkan musuh-musuh Islam pun mengakui kehebatan Rasulullah sampai sekarang. Nah, itu kesimpulan terakhir dari sekian aspek keutamaan dan kelebihan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita lanjutkan di fa'ayyu fadlin saja, yang paragraf itu atau sebelumnya. Laras fa'ayyu fadlin a'udhamu min fadlin syahadahul hasadatu wal a'da. Fa'ayyu fadlin, katanya Imam Mawardi itu di kesimpulannya, fa'ayyu fadlin, adakah keutamaan, kelebihan, fadlun itu keutamaan, kelebihan, a'udhamu yang lebih dahsyat, ada tidak keutamaan yang lebih dahsyat, min fadlin, dari sebuah keutamaan, syahadahul hasadatu, yang disaksikan oleh orang yang dengki, wal a'da'u, dan musuh. Syahadahul hasadatu, yang disaksikan oleh orang yang dengki, hasud saja, wal a'da'u, dan musuh. Ada hendak keutamaan yang lebih dahsyat melebihi keutamaan yang musuh dan orang yang hasud saja itu percaya, menyaksikan bahwa orang ini punya keutamaan ini? Tidak ada. Wong musuhnya saja, orang yang dengki saja itu meyakini bahwa orang ini punya keutamaan dan keistimewaan. Tidak ada. Falam yajidu, maka mereka tidak menemukan, belum pernah menemukan orang-orang yang disebut oleh Imam Mawardi sebagai munafik, mu'anid, zindik, mulhid. Mereka tidak ada yang menemukan fihi, dalam Rasulullah itu, maumazan, celah. Tidak ada celah sedikit pun di Rasulullah itu, lithalibin, untuk para pencela, awqatih, atau orang yang memfitnah. Tidak ada pintu masuk sekecil apapun, tidak ada di karakter Rasulullah, tidak ada. Wala mat'anan, dan tidak ada celah juga, lijarihin, untuk melukai secara harga diri, melukai secara yang lain-lain. Kalaupun ada, tetap bisa dibantah dengan lukas. Awfadihin, atau pembongkar, orang yang membongkar aib. Fadih itu orang yang suka ngorek-ngorek aib, membongkar aib. Fahuwa, maka itu seperti kama qala syair, seperti yang diucapkan oleh penyair. Deskripsi ini adalah seperti
sebuah syair ini. Apa bunyi syairnya? Syahidal anamu bifadlihi hatta al-ida wal fadlu ma syahidat bihil a'da. Syahidal anam, syahidah bersaksi, syahidah bersaksi, al-anamu manusia. Manusia itu bersaksi bifadlihi dengan keutamaan Rasulullah. Seluruh manusia itu menyaksikan bahwa sosok agung ini luar biasa. Bahkan orang yang tidak pernah lihat langsung pun sama. Itu yang oleh kata para ulama dimaksudkan dengan jatuh cinta sebelum pandangan pertama. Itu terjadi pada Rasulullah untuk umat-umat yang datang setelahnya. Kalau para penyair menyatakan bahwa cinta itu lewat pandangan pertama, maka untuk Rasulullah tidak berlaku itu. Sebelum pandangan pertama pun sudah saja. Asalkan dia ngerti bahwa sosok yang mulia ini betapa istimewanya. Pengertian ini bisa didapat dengan cara sering-sering membaca dan mempelajari sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hatta al-ida, sampai musuh pun begitu. Manusia bersaksi terhadap keistimewaan Rasulullah, hatta al-ida, sampai musuh pun juga begitu. Maka orang-orang Quraisy itu tidak ada yang berani bilang Rasulullah itu pembohong, tidak ada. Karena memang tidak nemu kasus Rasulullah bohong, tidak ada. Hanya saja mereka tidak cocok saja sama ajarannya. Mereka fair saja. Saya mikir orang jahiliyah itu lebih fair daripada orang-orang sekarang. Kalau sedang berselisih itu dia jelaskan titik perselisihan. Saya tidak cocok sama Rasulullah hanya di ajarannya, tapi beliau itu orang jujur, orang yang amanah. Mereka fair saja. Kalau orang sekarang itu kan berkonflik itu tidak fair. Semuanya benci. Tidak cocok masalah, contoh paling gampang ya. Tidak cocok terkait pilihan presiden, kan satu poin saja dari seluruh aspek kehidupannya. Tapi seakan-akan tidak cocok semuanya. Saya tidak cocok. Padahal masih banyak yang sama, agamanya sama, Qurannya sama, nabinya sama, kemudian negaranya sama, sholatnya sama, kiblatnya sama. Hanya gara-gara satu yang berbeda itu dianggap berbeda semuanya. Itu tidak fairnya kita. Kalau orang jahil itu fair banget. Saya dengan Rasulullah, katanya orang jahil itu hanya tidak cocok dengan ajarannya. Tapi karakter Rasulullah kita akui orang baik, orang jujur, orang amanah. Itu disaksikan dan diucapkan oleh mereka. Nah, ini yang kemudian membuat para musuh itu bersaksi dengan jujur tentang keistimewaan Rasulullah. Kemudian wal fadlu, sedangkan keutamaan itu keutamaan yang asli saja. Keutamaan yang sebenarnya ma syahidat bihil a'da. Ma syahidat bihi adalah apa yang disaksikan, adalah apa yang disaksikan al-a'da oleh para musuhnya. Keistimewaan yang keren sekali itu adalah keistimewaan yang musuh pun bersaksi dengan keistimewaan itu. Tidak, orang ini spesial. Cuman saya aja berkonflik dengan orang ini. Itu gitu, keren sekali orang jahiliyah. Fair. Kita kalau bisa begitu, insya Allah relasi apapun bagus. Relasi sosial, relasi tetangga, relasi keluarga, relasi guru murid, relasi teman kerja. Kalau bisa fair begitu, itu hubungannya lebih bagus dan objektif pasti. Sudah, saya tidak cocok sama kamu terkait ide ini aja, ide rapat tadi. Di lain itu saya cocok kok dengan kamu banyak hal. Dan itu yang terjadi oleh Imam Syafi'i pada muridnya. Ketika muridnya ngambek itu bahasanya itu ijtama'na bimi'ati masail. Saya dan kamu itu cocok dengan 1000 permasalahan, 100 permasalahan. Atafarraqna bimas'alatin wahid. Maksud saya mau dengan kamu mau musuhan hanya gara-gara satu masalah. Yang sama lubuannya antara kita itu. Maksud gara-gara satu hal saja kita mau musuhan. Nggak logis banget maksudnya. Orang kalau cara berinteraksinya dipandu oleh akal, menurut saya itu lebih ini misnya, mis relasi itu lebih ini. Kalau dipandu dengan akal yang logis, sehingga tadi itu dia sikapnya fair dan objektif. Lanjutkan, wahakikun dan nyata, maksudnya wahakikun dan menjadi nyata, menjadi fix.
Hakikun itu fix sudah ya. Biman bagi orang balawah yang telah sampai, balawah yang telah sampai minal fadhaili dari keutamaan, keistimewaan, kelebihan, minal fadhaili dari kelebihan, wa yataha puncaknya, fix sudah ya gitu maksudnya. Orang yang sampai di puncak kelebihan ini, puncak keutamaan ini, wastakmalah dan lengkap, sempurna. Istakmalah itu kamil, sempurna, lengkap. Wastakmalah dan sempurna li ghayatil umur, untuk mencapai puncaknya urusan, untuk mencapai puncaknya urusan, alataha perangkatnya, toolsnya. Alat itu, alat bahasa Indonesia kan alat, bahasa Arabnya alat. Alat itu tools atau perangkat saja. Orang yang sudah lengkap perangkatnya saja, orang yang sudah karakternya lengkap kayak tadi itu saja, dan perangkatnya juga lengkap, maka fix dia ayyakuna layak, ayyakuna menjadi, ayyakuna menjadi li za'amatil alami, pemimpin dunia, pemimpin dunia mu'ahhalan pantas. Orang yang sudah lengkap karakter, kelebihannya sudah lengkap sempurna maksudnya, kemudian perangkat memimpinnya juga lengkap, maka dia layak jadi pemimpin. Walil qiyami, dan apa saudara? Walil qiyami, dan melakukan, walil qiyami, dan melakukan atau mendirikan sama bimasolihil khalqi, untuk kebaikan-kebaikan makhluk, menegakkan kebaikan-kebaikan makhluk, boleh muwakkala, dipasrahkan. Orang yang begini layak untuk dipasrahkan urusan kemaslahatan umum. Sebenarnya ini kesimpulan Imam Mawardi, bahwa karakter pemimpin ini kalau sudah lengkap, orang ini layak jadi pemimpin. Tapi tadi itu yang cukup banyak, kan ada berapa? Ada 5 aspek, tiap aspek ada sekian poin yang kita pelajari sekian bulan, hampir setahunan kayaknya. Kemudian wa ayya ummah bihi shalah, wa ayya ummah, dan untuk lebih umum, lebih luas, untuk lebih luas bihi shalah, untuk lebih meluaskan bihi shalah kebaikannya. Orang yang begini harus dipasrahi yang lebih luas kepemimpinannya, biar kemanfaatannya lebih banyak, lebih luas. Wa yanhazima bihil fasad, dan bisa menghancurkan kerusakan, bisa menghancurkan, bisa memutus kerusakan. Al-fasad itu hal-hal yang merusak saja, karakter-karakter buruk, kemudian apapun jenisnya yang merusak itu bisa diputus oleh pemimpin yang model begini. Wala ghayatah ba'dan nubuwah, dan puncaknya itu adalah kenabian. Puncak kepemimpinan itu saja yang paling tertinggi itu kenabian. Presiden, raja itu di bawah jauh. Puncak kepemimpinan tertinggi itu adalah kenabian, an-nubuwah. Faqtado ayyakuna laha ahlan, faqtado maka selayaknya, faqtado maka selayaknya ayyakuna laha ahlan, beliau itu sudah pantas, sudah ahlinya jadi mengurusi kenabian. Wal qiyam bihi mu'ahla, dan menegakkannya juga sudah pantas, ahli. Makanya bahasanya orang dalam sebuah riwayat itu, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah, kalau urusan itu dipasrahkan ke yang bukan ahlinya, fantadiris sa'ah, maka tunggu masanya, masa kehancuran. Sama dengan ini maksudnya, orang-orang yang sudah lengkap pirantinya, karakternya begini, itu sudah layak sebenarnya. Tapi kebanyakan mungkin kalau di Indonesia itu yang dimaksud dengan liwayatil umur alataha itu saja perangkat dan toolsnya,
Itu yang agak rumit. Kalau karakternya sudah banyak yang lengkap bagus, tapi tools-nya yang banyak tidak mendukung. Tools-nya mungkin kalau di Indonesia itu lebih ke sokongan politik, kekuatan politik gitu. Orang baik tapi tidak mendapatkan kekuatan politik juga tidak dapatkan tempat itu. Ini yang maksud mungkin istakmala liwayatil umur ahlataha. Tapi Rasulullah tidak pakai begini, tidak pakai sokongan politik yang dasar gitu. Beliau mulai dari nol kan, mendakwakan keluarga, dakwai keluarganya, dakwai tetangganya, dakwai orang-orang yang terdekat dengan beliau sendiri. Jadilah begitu Ustaz. Nah, sekolah kita itu sudah kadung mencantumkan tagline-nya pemimpin dunia Ustaz. Dan Imam Mawardi dalam kitab ini yang kita kaji sekian bulan mencanangkan sekian karakter yang harus disiapkan orang kalau menjadi pemimpin itu. Bagaimana ucapannya, bagaimana perilakunya, bagaimana karakternya. Ini kalau kita mempelajari saja, ini sudah berapa halaman kita hitung yang kita pelajari terkait karakter khusus yang harus dimiliki oleh pemimpin. Mulai halaman 42 sampai 62. Berarti berapa halaman? 20 ya. 20 halaman kita ngaji khusus tentang karakter seorang pemimpin yang disusun oleh Imam Mawardi. Orang kalau sudah lengkap begini maka layak diberikan kursi kepemimpinan. Nah, di anak-anak kita itu saja karakter itu jadi hal yang paling penting sebenarnya. Kalau mau menyesuaikan dengan kurikulumnya, menyesuaikan dengan tagline-nya, akhirnya karakter itu harga mati. Karakter itu harga mati saja. Problemnya adalah karakter itu sesuatu yang sulit untuk ditularkan kecuali yang buruk. Ini banyak rumusnya ya. Kalau buruk itu cepat nularnya. Kalau yang baik itu agak lambat. Butuh effort yang luar biasa, butuh kesadaran yang luar biasa. Contohnya yang paling ini, saya kemarin ketemu sama anak paling banget ya. Kelas berapa? SMP ya. Itu main bola, masya Allah saja. Saya keluar dari kamar mandi itu, misuhnya fasih sekali. Coba belajar Al-Quran tiap hari di briefing. Itu tidak bisa ngaji. Ada yang sampai lulus SMP itu tidak bisa ngaji. Golongan grup pendekar-pendekar. Jadi saya tadi itu punya kelompok majelis tilawati para pendekar yang paling susah. Sampai lulus pun tidak fase-fase ngajinya itu. Tapi kalau misu-misu saya jangan tanya. Tidak butuh waktu 3 tahun untuk fase. Sambil main bola itu saat masya Allah misuhnya itu. Mahrotnya itu mungkin nilainya 100 mungkin. Kalau dengan mengucapkan kaf itu kan ada hams. Iya. Kalau misu-misu ala Surabaya kan kaf terakhir. Itu berdesis. Saking fasihnya. Itu yang saya maksud problem karakter kita itu paling cepat nular yang buruk saja. Dan paling cepat transformasi karakter itu ada di asrama. Paling cepat ada di sana. Sehingga kalau menurut saya membangun karakter itu paling banyak di asrama seharusnya. Kalau mau serius di sekolah itu lebih banyak transformasi keilmuan, pengetahuan. Karakter tidak sebanyak di asrama. Sama dengan kalau sekolah tidak boarding, bagaimana transformasi karakter besar-besaran di rumah. Jangan salah saja, anak saya yang masih usia 13 bulan itu menurut saya sudah jadi peniru yang handal. Saya melakukan sesuatu yang mungkin agak lucu itu, terlihat 2 kali saja anak saya sudah fasih meniru. Saya membayangkan gimana ya kalau tiap hari ditontonkan sama orang tua adegan-adegan yang melanggar karakter. Melanggar karakter misalkan adegan bohong, adegan berantem di hadapan anak, yang itu intensitasnya cukup tinggi di hadapan anak. Karakternya tajam. Maka bagi saya itu, saya sampai dulu mikir banget dulu, gimana ya BLP itu masuk sampai ke pranikah, bahwa orang yang nikah itu sudah sekolahnya. Karena tempat yang paling merusak terbesar nomor 1 bukan sekolah menurut saya, rumah tangga. Begitu rumah tangga artinya. Makanya Islam itu punya konsep bahwa al-ummahat madrasatul ula. Para ibu-ibu ini itu sekolah pertama.
saya pernah ngisi begitu, ibu-ibu protes terus bapaknya jadi apa Ustaz kalau ibunya jadi kepala sekolah? Ya jadi ini, aja di sekolah, bapaknya jadi kepala sekolah yang konsep, yang membuat kurikulumnya. Bagi saya orang yang sekarang orang yang masuk ke dalam dunia rumah tangga tanpa kesiapan dan kurikulum yang matang, dia sama dengan siap-siap mencetak generasi yang gagal, alumni sekolah rumah tangga yang gagal. Maka karakter itu banyak dibangun di rumah. Kalau yang sudah boarding di asrama, kalau enggak, Masya Allah, itu peniru hebat anak lain. Anak kecil usia setahun saja dia sudah nirunya luar biasa, apalagi yang sudah. Maka begitu saja. Saya punya buku karyanya Aisyah bintu Abdurrahman, nama penanya Bintu Syati. Judul bukunya itu Sayyidatu Baitin Nubuwah, perempuan-perempuan mulia yang dididik di rumah kenabian. Istri-istri Rasulullah dan putri-putrinya Rasulullah itu pionir utama saja. Kalau mau nyontoh saja, saya diperankan, saya jadi dikasih peran sebagai ibu, misalnya ibu rumah tangga terutama. Nyontohnya siapa aja Pak baca buku ini? Tinggal pilih figur-figur perempuan sukses yang dididik di madrasah rumah tangga kenabian. Oh itu keren-keren satu, Masya Allah. Bayangkan Sayyidah Aisyah yang dinikahi di usia 9 tahun lah, itu bisa menjadi gurunya para sahabat. Loh, gurunya para sahabat, sahabat tuh banyak ngaji ke Sayyidah Aisyah. Kenapa? Karena meriwayatkan hadis nomor 3 atau nomor 4 enggak salah. Hafalannya Sayyidah Aisyah itu 2000-an hadis. Kalau kan ibu-ibu sekarang berapa hadis hafalan? Wah, 50 kurang. 50 1000 kurangnya banyak. 1000 kurang banyak. Kurang 999. Satunya apa? Innamal a'malu binniyat. Itu pun tidak jangkep. Karena hadisnya panjang. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila dunya fa hijratuhu ila faman kanat hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Kita hafalnya innamal a'malu binniyat saja, itu pun terpotong sekian persen saja dari hadis utuhnya. Sayyidah Aisyah itu Masya Allah 2000 lebih, 2200 tahun asal hadisnya. Ada seorang ulama tuh bilang begini, kalau pengen punya anak yang sukses, yang kecerdas ya, pastikan ibunya itu jangan berhenti belajar. Harus banyak insight dan input keilmuannya harus banyak. Sehingga tidak boleh, terutama ibu ya, karena dia di rumah jadi sekolah soalnya. Itu jadi penentu karakternya anak-anak. Oke, begitu Ustaz. Itu dulu insya Allah. Tinggal paragraf, mungkin kita selesaikan minggu depan bab ini, sehingga kita masuk ke bab baru berikutnya insya Allah. Barangkali ada pertanyaan, persilakan. Ada waktu insya Allah sekitar 7 menit. Ada apa? Sampun. Clear ya? Karakter Ustaz ya? Saya pernah diceritain begini Ustaz. Saya pernah cerita atau tidak saya lupa. Saya diceritai tetangga saya, usianya sudah 49an, punya anak 2, masih punya orang tua, bapak 1. Di 1 berarti bapaknya. Itu Ustaz, Masya Allah, si bapak ini curhat tentang bapaknya yang sudah sepuh. Sampai sekarang itu bapaknya itu tidak sholat dan kesenangannya adalah main judi. Si anak ini Ustaz, anak ini tumbuh besar di lingkungan neneknya, bukan di bapaknya. Makanya dia tidak nurun dari lingkungan karakter rumah tangga orang tuanya. Sampai begini Ustaz, bapak saya dulu kalau sudah misalkan ada sepak bola, itu pertandingan sepak bola, dan dia menjagokan satu klub misalkan, dia nyuruh anaknya yang milihkan. Orang tua itu mengkader anaknya.
Ini agak lengkap saja. Yang saya tahu itu serusak-rusaknya orang tua itu biasanya tidak pengen anaknya kayak orang tuanya. Setahu saya punya kisah itu di pondok ada satu santri beling saja, sampai secara peraturan dia harus dikeluarkan. Ini sudah terlalu lengkap kenakalannya, pelanggarannya berkali-kali harus dikeluarkan. Ketika mau dikeluarkan, orang tuanya dipanggil, orang tuanya pengen ketemu kiai. Setelah diberikan waktu untuk ketemu kiai, beliau matur, "Kiai ngapunten, saya bukan tidak mau patuh terhadap peraturan pondok, tapi saya ini orang yang sudah sangat buruk, Kiai. Saya itu biasa membunuh orang, bahkan biasa ambil bayaran dengan membunuh orang. Anak saya kalau balik ke rumah mau jadi apa, Kiai? Saya mohon jangan dipulangkan biar anak saya tidak jadi kayak saya." Ini preman luar biasa, bajingan luar biasa kok. Itu anaknya tidak ingin seperti dia, normal gitu. Orang tua itu pengen anaknya lebih baik. Kalau orang tuanya buruk, tidak pengen buruk seperti orang tua. Tapi yang kasus tetangga saya ini beda. Anaknya dikader, jadi penjudi handal. Maka beliau ini tidak kuat dengan lingkungan orang tuanya, pindah gabung sama mbahnya. Sekarang rumahnya dekat masjid belakang, jadi takmir. Beda sama anak. Terus bapaknya ini kan tinggal sendirian, ibunya sudah meninggal. Bapaknya diajak, meskipun begitu saja, anak itu tetap berbakti ke orang tua. Bapaknya mau ditampung di sini, mau diajak tinggal serumah dengan anaknya itu. Tidak kerasan kan? Apa bahasanya? Ini alasannya itu karena dekat dengan masjid, tidak kerasan dengan suara muslim misalnya. Tidak kerasan dengan suara adzan, diajak sholat tidak pernah mau. Alasannya loh, saya ini sudah bertanggung jawab sebagai manusia membesarkan kamu, anak-anak saya sudah besar, tak kasih nafkah. Sudah selesai tanggung jawab saya, tidak perlu urusan dengan sholat. Sampai sekarang udah. Siapa itu gimana Ustaz biar orang tua saya itu berubah. Saya sudah menasihati, doakan, jangan tanya Ustaz, sebagai anak itu pengen bapaknya juga masuk surga. Doanya sudah buanter insya Allah. Oh gitu Pak, kalau sudah selesai jangan menasihati, mendoakan sudah. Jangan harus percaya bahwa hatinya Bapak panjenengan itu miliknya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala din. Yang membolak-balikan hati itu Allah. Jadi jangan yakin saja, sambil yakin bahwa Allah, minta sama Allah biar dapat hidayah. Seperti sahabat Abu Hurairah minta doa ke Rasulullah, berdoa agar ibunya masuk Islam. Akhirnya masuk Islam kan? Sudah yakin. Dan orang itu dilihat dari endingnya Bapak. Dari awal misalkan mursal, banyak masalahnya, endingnya dia tobat, kemudian menjalankan Islam dengan baik, biasanya usul khotimah. Saya ceritakan, Rasulullah pernah menceritakan ada orang yang membunuh 99 orang. Itu mau tobat, tapi salah milih tempat curhat. Mau tobat milih yang dianggap kiai, tapi tidak benar-benar kiai. Jawabannya apa? Gak iso, sudah 99 orang. Manusia loh sampean bunuh, bukan kucing. Kebangetan itu tidak bisa. Dibunuh lengkap 100. Ini mau cerita gini saja. Saya menangkap pesan hadis ini. Kalau curhat tuh pilih tempat terbaik. Kalau salah milih tempat curhat dan yang ngasih arahan itu salah, fatal kehidupan ini. Apalagi urusan akhirat berarti. Nah setelah membunuh 100, dia pindah ke tokoh yang lain. Dia curhat, Kiai, ngapunten saya sudah membunuh 100 orang. Apakah ada pintu tobat untuk saya? Oh ada. Pintu tobat Allah itu sangat luas. Dosanya manusia itu meskipun setinggi gunung, ampunan Allah itu jauh lebih luas. Saya pernah ngisi di angkatan laut di Juanda itu. Ada seorang bapak nanya begini. Bagi saya itu sampai saya mikir, Ustaz, saya merasa tidak pantas untuk tobat. Jangan. Saya merasa bapak ini apa sampai merasa tidak pantas? Dosanya sampai seberapa? Saya bilang 99 orang plus 1 jadi 100. Itu masih ada itu tobat. Yang merasa tidak pantas itu bisikan setan. Saya bilang, jangan mau. Sampean punya hak untuk tobat. Bahkan Allah itu kangen, saya bilang, sama orang yang banyak dosanya. Allah kangen orang ini balik lagi ke Allah.
Dan kalau ada hambanya itu balik lagi ke Allah, Allah itu bahagia seperti bahagianya orang yang musafir bawa unta, bawa bekal, lalu unta dan bekalnya kabur, dia tidak punya apa-apa, bingung, tiba-tiba untanya balik, saat bekalnya itu pasti bahagia. Allah jauh lebih bahagia dari itu ketika ada hambanya yang berdosa kembali. Ini Masya Allah keluarga. Saya mikir, keluarga ini kalau tidak serius, lulusannya bermasalah. Lulusannya bukan jadi kader bangsa dan kader agama, jadi naudzubillah, jadi perusahaan agama dan bangsa yang paling hebat. Sehingga bagi saya kitab ini Ar-Rasulul Mu'allim, itu Rasulullah sebagai guru, ini layak dibacakan tidak hanya untuk para guru, tapi para orang tua dan para anak muda yang mau jadi orang tua dan masuk ke dunia rumah tangga. Dia harus ngaji. Kenapa? Karena dia akan jadi guru minimal bagi anak-anaknya. Sehingga bangsa itu dan agama itu dibangun di rumah tangga yang benar dan baik, yang terkumpul dengan baik. Mungkin begitu, sampul ya. Ini nggak ada yang nanya, malah saya nambahin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita lanjutkan minggu depan. Semoga Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita kesehatan dohir batin, Allah berikan kita kesempatan untuk melanjutkan niat-niat baik kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.